Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya di luar rumah ini terbuka peluang potensi untuk terjadi keburukan yang sedemikian kompleks, sehingga ketika kita hendak keluar rumah kita memohon penjagaan. Rasul mengajarkan kita untuk ingat kepada Allah, zikir, dan minta perlindungan agar kita di luar itu dijaga oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau selama ini kita hanya kenal dengan yang Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, misalkan ini ada doa yang sedemikian komplit, dan ini menunjukkan bagi kita semua bahwasanya yang pertama, orang beriman yang kita berharap berada di dalamnya, yaitu masuk golongan orang-orang yang beriman, ini diwajibkan senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saat hendak keluar dari rumah. Keluar dari rumah ini maknanya adalah kita memasuki dunia bebas, Pak. Jadi urusan kita itu sebenarnya 24 jam itu, kalau tidak masuk rumah ya keluar rumah. Hanya itu sebenarnya simpelnya. Kita tadi dari rumah menuju mushola berjamaah di masjid atau kemana, atau kalau yang tidak ke masjid jam 2 sudah keluar rumah ke pasar, Pak. Kulaan misalkan, keluar rumah urusannya. Nanti selesai bagulan, selesai pulang masuk rumah. Nah, kita nanti selesai di mushola kajian, sholat suruh, kemudian pulang masuk rumah. Urusannya hanya itu. Dan dua-duanya ini ada tata caranya, diatur sedemikian rupa oleh syara, oleh pensyariatan kita. Ketika keluar rumah kita dibimbing untuk ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian ingat kepada Allah, dan dipertontonkan atau ditunjukkan oleh pensyariatan kita itu bahwa di luar itu sedemikian bahaya mengintai, Pak. Bahaya apa saja? Ya bahaya dari kecelakaan tadi, bahaya dari ketersesatan tadi, bahaya dari ketergelinciran tadi, bahaya kita mendolimi pihak lain, bahaya kita didolimi pihak lain, dan bahaya kita membodohi pihak lain atau dibodohi pihak lain. Artinya di luar rumah ini terbuka peluang potensi untuk terjadi keburukan yang sedemikian kompleks, sehingga ketika kita hendak keluar rumah kita memohon penjagaan. Rasul mengajarkan kita untuk ingat kepada Allah, zikir, itu maknanya ingat itu adalah zikir, ingat kepada Allah dan minta perlindungan agar kita di luar itu dijaga oleh Allah. Dan benar, ini kalau dirangkai dengan hadis yang lain dan keterangan yang lain, bahwasanya setelah seseorang muslim berdoa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, sampai itu saja dalam hadis lain, itu kemudian setan emo, Pak. Wah,
berat ini sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain ke orang ini. Bagaimana kita mau bertindak untuk orang yang sudah mendapat penjagaan dari Allah? Setan emok gitu Pak, ke temennya itu diskusi, nggak bisa sudah, payah ini orang, itu digitukan oleh setan. Nah ini maknanya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusannya kalau tidak keluar rumah, ya masuk rumah. Lah masuk rumah gimana? Masuk rumah, Bismillah, baca Bismillah dengan mengucap salam. Meskipun rumah kita kosong, salam Pak. Meskipun rumah kita kosong, apalagi ada orangnya, dengar atau nggak dengar, kita ucap Bismillah, ucap salam, masuk. Kenapa? Ini dalam keterangan yang lain juga yang sahih dinyatakan bahwasanya setan itu selalu berjaga di depan rumah, di depan apa? Pintu Pak. Ketika yang pemilik rumah ini masuk rumah tidak baca Bismillah, ini Bismillahnya bukan salamnya, lain lagi ada salam. Kalau tidak baca Bismillah, setan dua ini apa? Tos Pak. Orang ketika masuk terus tidak baca Bismillah, buka pintu, kunci, buka kunci, masuk, buka pintu, masuk, begitu saja. Setan di samping pintu langsung tos. Wah, sip, malam ini kita ada tempat menginap yang nyaman di rumah ini. Dia bisa masuk. Tapi sebaliknya, kalau yang punya rumah ini masuk dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, apalagi disusuli dengan Assalamualaikum misalkan. Ini setan dua ini garuk-garuk kepala, aduh mateng, malam ini kita tidak ada tempat menginap di tempat ini, di rumah ini, nggak bisa masuk Pak. Ini kesadaran bagaimana kita masuk rumah dengan baca Bismillah atau salam dan atau salam, itu tidak lain karena seseorang ini punya pemahaman, punya keterikatan ingat kepada Allah dan ketersandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orangnya nggak memiliki ikatan hati, ikatan pemahaman kepada Allah, ketersandaran diri kepada Allah, ya cuek saja. Rumah-rumah saya sendiri, ngapain saya salam, ngapain saya Bismillah, aman. Sampai sekarang saya 30 tahun di rumah nggak ada apa-apa. Itu ada yang seperti itu. Nah, ini indikator keimanan orang yang seperti ini, apalagi yang telah mendapatkan pencerahan semacam ini kemudian terus masih mengabaikan seperti itu, berarti ini kualitas keimanannya perlu dipertanyakan atau perlu di-upgrade, perlu terus-menerus di-upgrade, sehingga mendapati dirinya selalu berada dalam keterikatan dan selalu berada dalam bahaya kecuali yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala lindungi. Ini keluar rumah ditunjukkan oleh Nabi bahwa di luar itu terjadi ada potensi bahaya yang luar biasa besar, maka kita dibutuhkan atau kita sangat butuh sebagai orang yang yakin terhadap hal ini, iman, maka kita bersandar, bertawakal kepada Allah dengan doa-doa tadi. Jadi, dan tawakal itu di awal, di akhir, bukan di awal. Di akhir urusan kita serahkan kepada Allah. Itu kita bertawakal bukan di awal sudah tawakal. Maksudnya begini, kita mau keluar rumah, kita mau ke Bondowoso, keluar rumah yes, awak-awak tok Pak, awak-awak tok, maksudnya awak-awak tok apa? Bawa badan-badan doang. Atau kalau mau sepeda motor sudah sebentar langsung dibawa, tidak dicek bensinnya masih ada enggak, tidak dicek bagaimana remnya pakem atau tidak, plat nomornya ada atau tidak, terus olinya bagaimana, tidak dicek, padahal mau perjalanan. Sudah saya tawakal kepada Allah. Ini tidak benar. Tawakal itu diletakkan setelah usaha. Ini dalil rujukan yang masyhur adalah ketika seorang sahabat ke masjid bawa kendaraannya dulu tuh yang paling mewah onta Pak. Nah, begitu masuk masjid kendaraannya diparkir begitu saja, dibiarkan begitu saja, onta dilepas begitu saja. Setelah ditanya Nabi, mana ontamu itu, kok tidak diikat? Saya tawakal. Enggak begitu, ikat dulu baru tawakal gitu. Nah, untuk bisa supaya kita di perjalanan ini nanti sampai dengan selamat, aman, tidak ada kendala di kendaraan, ya cek dulu Pak segala sesuatunya. Baru setelah semuanya dicek,
olinya, bensinnya, remnya, apanya, kelengkapannya dicek, baru tawakal. Nah ini dalam kehidupan kita sering, apalagi kaum sufi, ini kehidupannya ya tidak mau dunia Pak, tawakal kepada Allah. Sudah, dunia ini seolah-olah tidak ada, berpakaian compang-camping, hidup di tempat-tempat sunyi, mengasingkan diri seperti itu, karena sudah berserah diri, tidak mau dengan dunia, karena dunia penuh dengan fitnah. Memang iya, dunia itu penuh dengan fitnah, seperti digambarkan oleh Nabi ketika keluar rumah saja kita meminta perlindungan kepada Allah dari semua aspek tergelincir lah, aspek terdolimi lah, atau mendolimi lah, begitu. Memang iya, tapi ini orang-orang yang semacam ini ya akhirnya tidak melaksanakan fungsi sebagai khalifatul fil ardh, tidak mau berperan di dunia ini, gitu. Tidak mau membangun masyarakat, tidak mau berinteraksi dengan masyarakat, tidak mau hidup sebagaimana Allah maui diturunkan ke dunia. Mengasingkan diri, berpakaian compang-camping, tidak mau, ada yang juga tidak mau menikah. Ada Pak tokoh sufi utama, tokoh masyhur, jadi rujukan kaum sufi, seorang wanita nggak mau menikah karena khawatir rasa cintanya kepada Allah diendih ini kenapa Pak? Digeser, ruang dalam hatinya, ruang kecintaannya kepada Allah terisi oleh manusia, suami misalnya, sehingga dia tidak mau menikah sampai meninggal. Itu. Ini tidak fitrah namanya. Bahkan kalau sampai pada kadar dia membenci suatu pernikahan, pernikahan itu hanya memalingkan cinta kita kepada istri atau kepada suami. Kalau sampai memalingkan seperti itu, hati-hati. An-nikahu sunnati, bahwa nikah itu adalah perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang membenci sunnah Nabi, sunnah apa saja, tidak hanya menikah, itu maka tidak termasuk dalam golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Jadi tawakal itu dikerjakan setelah usaha, tawakalnya itu diletakkan di akhir. Mau keluar rumah, ya Pak, tadi itu supaya tidak dolim dan tidak didolimi orang. Ya kita waspada lah, ya, supaya tidak berbuat kebodohan maupun dibodohin orang. Ya kita waspada, dalam arti kita bermodal pengetahuan, bermodal ya pengertian, sehingga kalau ada gejala-gejala kita mau ditipu orang, gejala-gejala kita mau dibodohin orang, kita sudah paham gitu. Sekarang penipuan marah lewat telepon, lewat WA, macam-macam Pak. Nah ini yang pertama. Jadi orang yang beriman ini senantiasa berzikir, mengetahui bahwa kita tidak aman dimanapun, baik oleh faktor intern maupun eksternal, internal maupun eksternal. Satu-satunya jalan adalah memohon perlindungan kepada Allah, sehingga muncul doa ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Yang kedua, orang beriman itu selain ingat bahwasanya bahaya mengancam, bahwasanya kita tidak aman dari bodoh dan dibodohi, apa yang dilakukan? Meminta perlindungan tadi. Sama. Jadi karena kita tahu bahwa medan hidup kita itu seperti itu, tidak aman lah, kita bisa tergelincir lah, bisa menggelincirkan orang, bisa terzolimi, bisa dizolimi, itu bisa berbuat kebodohan maupun dibodohi. Maka tempat berpijak kita, sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diantaranya selain berupaya agar tidak dibodohi, selain berupaya secara sunnatullah agar tidak ditipu dan lain sebagainya, tetap kita memohon perlindungan kepada Allah, berta'awudz. Kemudian selanjutnya dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa kecelakaan, ketergelinciran dan sebagainya ini sumbernya berasal dari dua faktor.
faktor internal kita sendiri dan faktor eksternal dari setan. Setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Nah, di dalam diri kita ini semua ada setan. Bahkan kemudian inda nafsi la amaratu bisu. Sesungguhnya nafas diri kita ini cenderung membisikkan kepada kejelekan atau keburukan. Karena apa? Nabi SAW menyatakan bahwa dalam setiap diri kalian ini ada korin. Korin itu setan dari golongan jin yang selalu dilekatkan pada diri manusia. Para sahabat juga bertanya, apakah juga terhadapmu ya Rasulullah? Iya, juga terhadapku, hanya saja Allah menolong aku untuk melemahkan korin yang ada di dalam diriku. Dia tidak membisikkan kepadaku kecuali kebaikan. Ini beda. Kalau Rasulullah itu korin sudah jinak, korin sudah sedemikian dijinakkan oleh Allah untuk Rasulullah. Tapi kita semua tidak aman. Maka yang berada bisikan-bisikan jelek di dalam hati kita ini berasal dari korin itu. Ini kemudian yang oleh Rasulullah diajarkan pada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menggelincirkan diri, menzalimi diri sendiri, ya, berbuat kebodohan. Dikarenakan itu tadi ada faktor internal, faktor setan yang ada dalam diri kita. Ini kita mohon perlindungan kepada Allah. Atau setan dari faktor luar, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Yang dari golongan jin yang tadi, yang mengintai terus. Ini berangkat ini baca bismillah apa enggak? Masuk rumah ini baca bismillah enggak? Kalau enggak kita bisa menggoda, bisa menggelincirkan dia di luar rumah. Tapi ternyata dia baca bismillah, dia baca doa perlindungan kepada Allah, kita nggak bisa ngapain. Itu tadi setan dari golongan jin. Dan potensi-potensi ketergelinciran ini juga bisa dari setan dari golongan manusia, karena setan itu berasal dari atau bentuk setan itu bisa dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau yang dari golongan jin kita tanggulangi dengan spiritualitas tadi, doa, basmalah, a'udzubillah, ya seperti yang kita sampaikan, termasuk doa ini. Nah, menanggulangi setan dari kalangan manusia kita butuh ilmu, kita butuh kewaspadaan, kita butuh seleksi siapa-siapa orang yang akan kita sambung interaksi. Kalau mau bisnis, kalau mau menjalin relasi yang syar'i, ya jangan dengan para orang-orang yang tidak paham dengan hukum transaksi, riba ditera dan lain sebagainya. Jangan melibatkan diri pada itu, jangan berani-berani, karena kita akan terseret pada ketersesatan.